Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nasiddaqallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahu azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di dalam kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih bisa menunaikan ibadah sholat Jumat. Mungkin 1, 2, atau 3, 4 sudah ada yang ngantuk, ya, mudah-mudahan tidak mendengkur sehingga tidak mengganggu jamaah di sebelahnya. Tentu kita berharap apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, tadi qori kita sekaligus muadzin sudah membacakan penggalan dari surat Al-Jumu'ah ketika Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'ah. Jemaah yang berbahagia, sekedar mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh qori kita bahwa kehadiran kita di dalam memenuhi ibadah sholat Jumat yang paling kunci adalah untuk zikrullah atau untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada dua media. Yang pertama adalah kita mendengarkan khutbah, dan kemudian yang kedua kita menunaikan ibadah salat Jumat setelah khutbah bisa diselesaikan. Hadirin jamaah yang berbahagia, momen Jumatan sesungguhnya bisa kita gunakan untuk melakukan retrospeksi dan introspeksi diri. Retrospeksi adalah menengok kembali apa yang telah kita lakukan selama 6 hari yang lalu ditambah 1 hari ini. Jadi ada evaluasi mingguan, ya, retrospeksi apa saja yang sudah kita lakukan selama 6 hari, maka bisa kita evaluasi apakah banyak amal soleh yang kita lakukan atau justru banyak maksiat yang kita lakukan. Tentu dengan harapan seminggu berikutnya kita akan bisa menjadi lebih baik. Kemudian kita juga perlu introspeksi diri sebagai cara untuk memahami diri sendiri sehingga bisa membangun diri yang lebih baik. Jadi prinsipnya kesempatan Jumatan pada satu sisi dalam upaya zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisa waktu, ya, di hari Jumat ini bisa kita lakukan untuk melakukan apa yang disebut sebagai muhasabah dalam bentuk retrospeksi diri dan introspeksi diri.
Jemaah yang berbahagia, selama ini kalau kita berbicara tentang muhasabah, berbicara tentang retrospeksi ataupun introspeksi, seringkali lebih bersifat individual. Hari ini kita jamaah yang berbahagia, di samping ada kewajiban zakat yang bersifat individual, maka sekarang kita mengenal ada zakat yang bersifat kolektif. Ada zakat perusahaan, ada zakat perguruan tinggi, UII, UMY, UAD, UNU, dan kampus-kampus yang lain sebagai sebuah institusi yang kemudian mendatangkan profit. Maka para ulama hari ini sudah sepakat perlunya zakat perusahaan, perlunya zakat korporasi. Karena itulah jamaah yang berbahagia, ketika kita mencoba untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan evaluasi terhadap lembaga yang sudah kita lakukan, terhadap lembaga yang kita aktif di dalamnya, maka tentu itu juga menjadi sebuah keharusan. Jemaah yang berbahagia, contoh yang paling sederhana barangkali, insya Allah Masjid Syuhada ini sudah berusia 70 tahun lebih, sudah melayani jamaah dari segala lapisan, dari pendidikan anak-anak usia dini, dari pendidikan anak-anak ya, untuk belajar agama, sampai kemudian Masjid Syuhada ini memiliki perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada. Jamaah yang berbahagia, evaluasi secara kolektif ini menjadi penting ketika di dalam perkembangan masyarakat hari ini ada yang disebut dengan komunitas-komunitas marginal, komunitas yang terpinggirkan, yang sesungguhnya jumlahnya cukup banyak, tetapi kemudian perhatian lembaga keagamaan belum begitu maksimal. Mungkin kalau kelompok fakir miskin, kita memiliki Lazis Masjid Syuhada, Muhammadiyah punya Lazis Muhammadiyah, NU punya Lazis NU, dan lembaga-lembaga amil zakat yang lain. Tetapi jamaah yang berbahagia, hari ini kita mengenal ada yang disebut dengan kelompok disabilitas, kelompok difabel, yang jumlahnya di DIY ini bisa mencapai 300.000 orang sampai 500.000 orang atau setengah juta. Maka jamaah yang berbahagia, pertanyaan sebagai para aktivis masjid, sudah berapa banyak masjid yang mestinya bisa memberikan pengayoman, perlindungan, ya, siapapun kelompok masyarakat untuk bisa melakukan ibadah dengan baik. Hari ini Masjid Syuhada belum punya fasilitas yang memberikan, ya, fasilitas yang memadai kepada kelompok disabilitas ini untuk bisa naik di ruang tengah di mana hari ini kita berada. Tempat wudhu khusus disabilitas kita masih kalah dengan mall ataupun hotel-hotel, padahal ibadah adalah bagian yang sangat fundamental bagi kehidupan seseorang, termasuk di dalamnya adalah kelompok disabilitas atau kelompok difabel. Karena itulah hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ke depan Masjid Syuhada yang sudah berusia 70 tahun ini dan insya Allah akan melakukan renovasi,
masjid harus direncanakan bagaimana kemudian masjid ini mampu memberikan fasilitas yang memadai bagi jamaah difabel, jamaah disabilitas untuk bisa menikmati, merasakan kesejukan salat jamaah di dalam masjid ini. Ini sekedar contoh. Belum kemudian jamaah yang berbahagia. Masjid Juanda punya lembaga pendidikan. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memberikan hak yang sama kepada kelompok difabel untuk bisa menikmati pendidikan yang inklusif dan tidak eksklusif? Kita mengenal ada SLB, sekolah luar biasa, tetapi sesungguhnya itu memunculkan problem-problem kemanusiaan. Karena apa? Karena para kelompok difabel itu kemudian menjadi terasing dengan lingkungan kehidupan mereka, maka tentu harus ada ikhtiar dari lembaga-lembaga keagamaan Islam yang menekuni masalah-masalah pendidikan, yang menekuni tempat-tempat ibadah agar bisa memberikan fasilitas yang memadai kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan ini. Hadirin jamaah yang bahagia, kembali kepada upaya untuk melakukan introspeksi. Sekali lagi, tidak hanya diperuntukkan bagi kita sebagai individu, tetapi kita juga harus melakukan introspeksi diri, muhasabah dalam makna yang lebih luas, yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan zamannya. Yang salah satunya adalah bagaimana kita harus memperhatikan kelompok minoritas, kelompok yang terpinggirkan, di antaranya adalah kelompok difabel. Hadirin jamaah yang berbahagia, barangkali itulah ya, sebagai khutbah singkat yang bisa saya sampaikan, bahwa sesungguhnya ada beberapa hal yang harus kita manfaatkan ketika kita hadir di Masjid Juanda untuk menunaikan ibadah Jumat. Maka tentu satu sisi kita adalah bagian dari ikhtiar untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sisi yang lain, kita bisa memanfaatkan momen Jumatan, momen berada di masjid untuk sejenak kita melakukan retrospeksi diri maupun introspeksi diri dalam rangka peningkatan kualitas kita sebagai individu maupun kualitas kita secara kelembagaan, yang dalam konteks hari ini kelembagaan organisasi menjadi penting, karena secara kolektif kita akan menjadi lebih kuat dan lebih mumpuni. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian kita berada di Masjid Juanda tidak hanya sekedar melakukan satu rutinitas belaka. Kita datang, kita sudah wudhu, kemudian kita duduk manis dan kemudian tertidur. Ketika qomat, kemudian kita menunaikan ibadah salat Jumat. Tetapi harus kita ikhtiarkan, ada hal-hal yang lebih positif, yang lebih bermakna dalam rangka peningkatan kualitas diri kita. Aqul qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza muttaqun. Wa qala ta'ala fil qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebagai penutup khutbah saya ingin mengingatkan lagi bahwa Allah
telah menciptakan al-maut dan al-hayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Agar bagaimana kemudian kita menjadi teruji untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kenapa kita harus menjadi lebih baik? Karena ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama al-mamat, kematian, yang kita sesungguhnya akan dihidupkan ketika kita menyelesaikan tugas kita di dunia, dan disitulah pertanggungjawaban yang hakiki. Karena itulah tentu dalam batas-batas kemanusiaan kita selama kita hidup harus kita persiapkan untuk kematian yang akan menimpa seluruh umat manusia di dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana asrif 'anna su'a bima sita wa kaifa sita innaka 'ala ma tasawwur. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar.